Mari ikut aku bertahan hidup dengan makanan sederhana dan apa adanya yang bisa kita dapatkan dari Farm Supardi. Oke, jadi beginilah biasanya cara bertahan hidup kita di kampung, apalagi kalau lagi nggak megang duit. Ya, kita maksimalin dan mencari bahan makanan yang gratis. Contohnya kayak hari ini nih, kebetulan alhamdulillah hari ini burung puyuh petelur kita sudah pada mulai bertelur yang ada di kandang baru ini. Dan ini tuh kita bakalan langsung panen telurnya ya. Tapi aku rasanya lagi nggak pengen makan telur burung puyuh sih, makanya aku kepikiran untuk panen burung puyuhnya aja sekalian buat kita masak. Kebetulan juga burung puyuh yang aku pelihara ini tuh ternyata kebanyakan jantan. Ini kan pada menetas di Farm Supardi ya. Jadi dari sekitar 70-an ekor populasi burung puyuh, ada sekitar 40-an ekor pejantan. Jadi lebih banyak jantan daripada betina. Dan kita juga nggak bakalan pelihara jantan sebanyak itu, karena bisa merugikan juga untuk kita. Mereka bakalan tetap makan, tapi tidak menghasilkan apapun. Tapi tenang aja, burung puyuh pejantan ini tuh masih ada gunanya. Daging burung puyuh ini tuh termasuk makanan yang enak banget sih. Makanya hari ini tuh rencananya aku mau potong sebagian pejantan burung puyuh yang ada di Farm Supardi untuk nanti kita masak dan kita jadiin lauk makan hari ini. Ini langsung aja kita tangkapin burung puyuh pejantannya ya. Cara membedakannya tuh gampang banget tahu. Pertama kita bisa bedain dari warnanya. Biasanya warna burung puyuh pejantan itu tuh lebih gelap dibandingkan warna burung puyuh betina. Kalian bisa lihat yang coklat lebih terang itu tuh burung puyuh betina, dan yang coklat lebih gelap burung puyuh jantan. Selain itu juga kita bisa lihat dari bagian belakangnya. Kalau pejantan biasanya bagian belakangnya besar dan juga kalau dipencet bakalan keluar cairan putih. Kalau betina tidak ada. Dan di sini tuh aku lanjut pilih-pilih dan sortir kira-kira pejantan mana yang bisa kita ambil hari ini. Karena aku bakalan sisain juga sebagian. Soalnya kan aku masih pengen juga menetaskan telur burung puyuh. Jadi supaya tetap fertil, kita harus tetap kasih jantan untuk indukan burung puyuhnya supaya telur-telurnya bisa menetas. Oke, jadi ini dia hasil panen burung puyuh kita. Wow, lumayan banyak ya. Yang ada di kandang oranye ada 25 ekor dan yang ada di kandang biru ada sekitar 20 ekor. Tapi kayaknya kita nggak bakalan ambil semuanya hari ini ya. Kita bakalan ambil secukupnya aja. 25 ekor udah cukup ya buat kita masak untuk jadi lauk hari ini. Jadinya kita ambil 25 ekor aja. Ya udah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kebetulan kalau aku tuh makan sekarang nggak bisa ya kalau nggak ada telur. Setelah aku jadi peternak ayam juga dan punya telur setiap hari, aku tuh makan harus selalu pakai telur dadar, telur ceplok. Makanya di sini aku panen telur ayam. Tapi aku tuh sebenarnya tadi bingung apakah aku harus pakai telur ayam atau telur bebek. Soalnya telur bebek juga enak, makanya aku ambil telur bebek juga deh sekalian. Dan setelah itu ini aku lanjut ke kebun ya, karena aku mau panen beberapa bahan untuk kita masak juga hari ini. Nah, pertama kita ambil jeruk dulu ya. Soalnya ini tuh penting banget ya supaya nanti masakan kita jadi segar dan tidak amis. Nah, lanjut sekarang kita petik cabai, karena tentunya cabai ini tuh termasuk bahan yang penting banget ya untuk kita masak hari ini. Kita memanfaatkan pohon cabai yang kita tanam sendiri aja. Kalau kita beli lagi pasti bakalan keluar duit lagi kan, dan itu lumayan juga. Makanya kita memilih untuk menanam aja apa yang kita butuhin. Nah, setelah selesai panen cabai, sekarang kita lanjut panen sayurnya ya. Nggak seimbang banget kan kalau misalnya makan tanpa sayur, apalagi kebetulan aku suka sayur. Nah, di sini kebetulan kita lagi punya beberapa jenis sawi, tapi aku lagi pengen banget makan sawi pakcoy. Makanya ini kita ambil sawi pakcoy aja ya. Kalau di tempatku ini namanya sawi upin ipin tahu. Kalau di tempat kalian namanya sawi apa nih? Selain itu kacang kecipir kita juga lagi banyak banget dan segar-segar banget lagi. Udah pas banget buat dipanen, makanya langsung kita ambil aja. Sekalian nanti kita campurkan dengan tumis pakcoy. Nah, kebetulan tanaman terong kita juga udah berbuah nih. Enak nih nanti kalau dibikin jadi terong balado. Ya udahlah, langsung kita ambil aja sekalian. Lumayan kan? Sambal terong balado tuh emang enak banget. Nah, setelah kita selesai panen-panen, mari lanjut untuk kita bersihkan semua hasil panen kita di sungai sebelum kita masak. Alhamdulillah, untung aja di belakang Farm Supardi ada sungai yang bersih dan jernih banget ya. Jadi untuk masalah air kita nggak perlu bayar. Ini semua hasil panen-panenan kita, mulai dari sayuran dan juga bumbu-bumbu yang tadi sudah kita bersihkan, dan juga tentunya burung puyuhnya juga sudah kita bersihkan. Kalian bisa lihat ini nih, burung puyuhnya udah bersih. Sekarang mari lanjut aku dulu yang bersih-bersih ya. Soalnya kalau udah ke sungai itu rasanya nggak tahan kalau nggak mandi, dan juga sekalian badan udah lengket kan karena dari tadi
tadi kita panen-panen. Nah, segarnya air sungai ini tuh bisa menghilangkan gerah dan rasa capek. Oke, sekarang kita lanjut untuk masak-masak. Ini kita udah siapin 2 tungku ya untuk masaknya. Kebetulan kita ada beberapa menu masakan hari ini. Pertama, ini tuh aku mau siapin puyuhnya untuk dipanggang dulu ya. Jadi untuk burung puyuhnya nanti ada yang dipanggang sama ada yang digoreng. Burung puyuh ini tuh dagingnya enak banget tahu. Bahkan kalau digoreng crispy itu tuh tulang-tulangnya juga bisa ikut kemakan. Dan sambil nunggu yang dipanggang mateng, sekarang kita juga sambil menggoreng burung puyuhnya. Nah, untuk burung puyuh yang kita masak ini tuh ada 25 ekor ya. Insya Allah ini tuh udah cukup banget ya untuk aku sama tim aku dan juga keluarga. Oke, burung puyuhnya kita goreng sampai warna golden brown. Dan gak lupa juga untuk burung puyuh panggangnya kita bolak-balik sampai mateng. Dan kalian tahu gak sih, pas kita masak tiba-tiba datang hujan deras. Akhirnya kita memindahkan tungku masak kita dan kita masak mepet banget di teras gubuk yang kecil. Tapi gak apa-apa, inilah perjuangan kita untuk kita bisa makan hari ini. Setelah burung puyuh panggang dan gorengnya sudah mateng, sekarang kita lanjut untuk bikin tumis sayur, sawi pakcoy dan juga kacang kecipir. Ini tuh nanti bakalan enak banget, apalagi ini tuh hasil panen kita. Lanjut lagi, ini kita masak telur dadar yang kita panen tadi. Aku tuh sebenarnya jago masak ya, cuman kehalang sama rasa males aja. Aku emang males kalau masak, tapi masakan aku insya Allah enak dan mantap. Oke, setelah telur dadar kita mateng, sekarang kita lanjut untuk masak terong balado dicampur dengan ati ampela burung puyuh yang sudah kita goreng crispy tadi. Sepertinya perpaduan sambal ini tuh nanti bakalan enak banget ya, soalnya wanginya juga udah enak banget. Dan alhamdulillah akhirnya setelah proses yang lumayan lama, menu sederhana kita sudah selesai. Kita sudah siap untuk makan. Ada telur dadar, insya Allah ini crispy banget. Ada terong balado ditambah dengan ati ampela burung puyuh. Ada juga ini tumis kacang kecipir dengan sawi pakcoy. Ditambah lagi dengan menu utama kita hari ini. Wow, Masya Allah. Ini tuh ada puyuh goreng bumbu. Ini ada puyuh bakar, ini agak gosong ya, tapi nggak apa-apa, ini bakalan enak banget. Ditambah juga dengan terong-terong imut ini untuk lalapan dan juga cabai hijau. Ini semua hasil masakan kita ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Walaupun makanannya baru kayak gini, kita tetap syukurin ya. Ini ditambah minumnya es kelapa pakai susu. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Telur dadarnya. Daging burung puyuhnya ini ketambah sambal. Ya Allah, enak banget. Udah nambah nasi, alhamdulillah, Masya Allah banget. Walaupun menu makanan kita masih kayak gini sederhana, tapi hasil sendiri jadi nambah enak banget. Enaknya jadi 2 kali lipat, apalagi yang masak kita sendiri kan. Nikmat banget, Masya Allah. Walaupun menunya sederhana, tapi kalau kita syukuri, rasanya nikmat banget. Telur dadarnya enak banget. Sambal ati ampelanya
Kita awak ke nasi. Pedas, gurih, sedap. Ini burung puyuh panggang sama burung puyuh goreng. Dadanya tuh lembut banget. Nih. Tambah pakai nasi. Dorong pakai terong lalap. Masya Allah. Cabai hijaunya ini tuh pedas-pedas seger. Jadi makin nikmat. Aku lanjut makan dulu ya. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Maaf banget kalau misalnya bikin ngiler ataupun jijik. Ya udah. Pulang dulu. Dadah.